Guys, ketemu lagi dengan gua Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini kita akan bahas tentang beberapa hal yang sangat penting untuk CCTV teman-teman, terutama yang menyangkut hubungan dengan hard disk. Ini adalah hard disk internal, hard disk yang bisa digunakan pada PC dan juga pada CCTV. Pada umumnya kalau hard disk untuk CCTV itu adalah hard disk surveillance. Di beberapa kasus banyak sangat CCTV yang ketika digunakan DVR-nya selalu booting secara otomatis berulang-ulang sehingga tidak dapat menampilkan gambar. Itu bisa disebabkan salah satunya karena sebabnya rusaknya hard disk, guys, yang seperti ini. Ya, jadi masalahnya bukan pada DVR-nya atau kamera kalian, itu semua no problem, semuanya bagus dan masih bisa dapat dipakai. Tapi biasanya kalau booting berulang-ulang itu kebanyakan problemnya ada di hard disk, karena hard disk tidak dapat menyimpan data sehingga terjadilah booting otomatis berulang-ulang by system karena ada error yang terdeteksi oleh sistem, dan rata-rata errornya itu ada di dalam hard disk ya. Nah, sebabnya hard disk tidak dapat berfungsi dengan normal pada perangkat CCTV disebabkan karena hal yang sederhana, guys. Belum tentu karena hard disknya rusak. Nah, kebanyakan casing dari CCTV itu rapat banget sehingga saat hard disk dipasang secara internal di dalam DVR, kemudian dibaut, ini kan ada baut-bautnya nih seperti ini teman-teman. Nah, biasanya bagian ininya akan menempel di casing sehingga mengakibatkan induksi adanya tegangan arus pendek yang akhirnya bisa merusak hard disk atau membuat hard disk tidak bekerja. Nah, ketika hard disk tidak bekerja, maka sistem akan mendeteksi adanya kerusakan atau error pada perangkat CCTV. Ya, jadi seperti contohnya booting yang berulang-ulang. Nah, untuk mengantisipasi hal ini sebetulnya sederhana. Kita cek hard disknya masih berfungsi atau tidak. Nggak perlu ke toko atau ke tukang servis ya teman-teman. Bagi kalian yang pemula pengguna CCTV, cukup kalian copot hard disknya ya yang ada di dalam DVR. Ya, kita coba copot dulu deh teman-teman ya. Oke, kita copot dulu. Oke teman-teman, untuk mencopot hard disk dalam DVR itu sangat gampang banget sebenarnya, nggak susah, karena kita tinggal membuka casing. Biasanya casing DVR seperti ini ya, tempat meletakkan hard disknya itu ada di dalam sini. Jadi kita buka baut-bautnya di sini, pojok sini, kemudian di sini, ke sini ya, biasanya ada 4. Setiap DVR itu ada 4 biasanya. Ya, copot-copot dengan menggunakan obeng kecil. Nah, setelah copot baru kita buka casingnya. Nah, kebetulan karena ini casing yang ditempel di tembok, jadi cukup nggak harus dikunci ininya supaya gampang bukanya. Jadi udah nggak dibaut lagi sama saya. Jadi tinggal kita buka aja casingnya seperti ini teman-teman. Kita copot dulu, tinggal diangkat aja, kayak gini. Agak susah juga ya. Tinggal copot gini aja tuh, karena udah nggak dibaut ya teman-teman ini. Nah, setelah ini tinggal udah copot kayak gini. Nah, ini adalah bagian dalam daripada DVR. Bagi kalian yang belum pernah bongkar-bongkar DVR, nggak usah bingung DVR itu kayak apa susahnya. Enggak, ternyata dia cuma ada satu blok hardware, blok DVR yang menghubungkan dengan hard disk. Nah, ini hard disk ya teman-teman, ini hard disk. Nah, ini juga mengalami permasalahan yang sama. DVR ini selalu booting berulang-ulang karena hard disknya itu nempel di casing DVR-nya. Sehingga kalau kalian lihat di sini saya pakaiin selotip, dan di baliknya ininya, di sebelah sininya nih teman-teman. Nah, di sebelah sini saya pasangin menggunakan pembatas agar tidak langsung kontak dengan DVR. Saya pakai menggunakan kardus, saya pasin di sininya, diganjel di sini, kardus yang tipis aja, kemudian di lakban di sini. Yang penting bagian ini tertutup segini,
setelah tertutup kemudian dilakban. Nah hasilnya kayak gini. Nah ya, jadi dilakban gitu ya. Tujuannya cuma sederhana sih sebetulnya, bagaimana agar ini tidak langsung kontak dengan casing DVR sehingga aman, tidak terjadi konsleting. Biasanya DVR akan menampilkan booting berulang-ulang sebabnya karena harddisknya menyentuh ini, menyentuh casing ini. Jadi akhirnya harddisknya mati sehingga sistem pada DVR yang ada pada prosesor akan melakukan notifikasi bahwa harddisk tidak dapat terdeteksi sehingga berulang-ulang dia akan reboot, dia akan booting terus berulang-ulang karena ini tidak terbaca. Kayak gitu sebetulnya teman-teman. Mengantisipasinya cukup ya ini aja, ini ditutup dengan menggunakan kardus ya, contohnya seperti ini. Nanti saya akan coba demokan ya teman-teman sebentar. Jadi sebetulnya untuk bisa membatasi antara ini dengan casing ya pakai apa aja sih, yang penting bukan bersifat konduktor ya, tapi bersifat isolator. Contoh misalkan kardus atau kertas yang agak tebal begini juga boleh teman-teman. Kita tinggal lipat dua aja kayak gini, lalu kemudian kita lipat dua begini. Nah, lalu masukin deh gini gitu. Kalau belum ketutup semua bisa begini deh. Nah dengan cara begini aja juga udah cukup menurut saya untuk menjadikan harddisk kita aman. Nah yang penting pada bagian ini tertutup dan ini juga tertutup gitu. Dan ini sangat efektif ya teman-teman untuk bisa menjadikan harddisk kita lebih tahan lama ketika digunakan DVR. Nah setelah begini lalu kita tutup aja pakai selotip, lakban hitam juga boleh tuh, yang biasa kita gunakan untuk kabel kayak gini teman-teman. Nah kemudian kita bungkus aja secara perlahan-lahan di sini. Yang penting lubang bautnya jangan sampai kena ya teman-teman. Nah kayak gini, tempel di sini, kemudian kita tarik ke sini. Nah kita ikat lagi di sini, tarik, jepret, selesai. Nah sebelah sininya juga sama, kita pasang lagi di sini, kemudian kita masukin lagi ke sini. Ya nggak usah kencang-kencang, buat nahan aja. Kemudian tarik lagi di sini. Nah seperti itu. Nah kalau udah begini ini kan nggak akan nempel nih pada bagian ini langsung ke casing DVR, jadi aman. Nah setelah ini baru kita pasang sesuai dengan colokan-colokannya ya teman-teman, karena harddisk kan ada colokan-colokan di sini nih, ada colokan power, ada colokan kabel data di sini. Masukin aja dan biasanya ini akan begini posisinya. Nah kalau kayak gini aman teman-teman. Nah ini sudah saya aplikasikan di DVR yang juga bermasalah harddisknya karena nempel di casing seperti ini. Nah kalau kalian lihat setelah dipasangin penghalang di dalam itu tadi seperti ini ya teman-teman, kemudian kita pasang aja langsung di sini. Jadi bagian dalam itu tidak menempel dengan DVR-nya sehingga aman, dan ini akan membuat kalau memang harddisknya masih bagus maka harddisk kembali akan terdeteksi oleh DVR. Tapi kalau harddisknya memang rusak, terpaksa harus kita ganti. Dan jangan lupa pada saat memasang atau mengganti dengan harddisk yang baru harus diginikan ya teman-teman, harus dipakai penghalang ini agar tidak kembali lagi rusak karena bersentuhan dengan casing daripada DVR. Nah gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat semua ini untuk kalian. Jadi jangan lagi bingung kalau DVR kita selalu melakukan booting yang berulang-ulang, bisa jadi karena harddisknya yang bermasalah. Jadi jangan panik, belum tentu kameranya rusak, belum tentu juga DVR-nya rusak. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment video ini agar saya tetap semangat bikin video-video yang berfaedah tentang CCTV. Salam aman dari kita CCTV Depok. Jangan lupa jaga keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.